pertanyaan dari anak, kenapa ada orang yang beda-beda agamanya? Aku pikir semua orang agamanya sama. Jadi yang pertama yang harus disadari oleh semua orang, bahwa kalau Tuhan menghendaki kita semua satu agama saja, maka itu bisa saja. Jadi Tuhan memang nggak mau ya? Tuhan memang mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia ingin memberi manusia kebebasan untuk memilih sesuai dengan nurani dan pandangannya. Kalau Tuhan mau menjadikan semua sama, kita tidak diberi kemampuan memilih dan memilah. Betul. Jadi punya pilihan, kemudian mengambil pilihan dan hidup dengan pilihan yang berbeda-beda itu memang keniscayaan gitu ya, bagian dari kehidupan. Dan itu kehendak Tuhan. Betul. Nah, tinggal kita karena meyakini bahwa itu kehendak Tuhan dan Tuhan enggan memaksa orang menganut agama tertentu, maka kita pun harus bersikap toleran kepada orang-orang itu. Ya, silahkan anut agamamu, saya pun menganut agamaku. Kita mari hidup damai, mari kita bekerja sama dalam hal-hal kebaikan. Kalau buat anak-anak memang perbedaan itu tidak selalu nyaman. Jadi untuk anak-anak itu seringkali kalau dia beda sama aku, beda pilihan gitu ya. Dia sukanya permen ini, aku sukanya permen itu gitu ya. Dia suka grup musik ini, aku itu memang anak-anak tuh masih sangat butuh latihan-latihan untuk berhubungan dengan perbedaan. Nah, tapi yang Ella selalu percaya juga itu tuh nggak bisa cuma dikatakan kan, Bi. Betul. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik itu nggak cuma bisa bilang bahwa oh ini kita berbeda jadi saling menghormati. Anak-anak itu harus merasakan pengalaman itu. Betul. Pengalaman bahwa ternyata perbedaan itu bisa jadi sesuatu yang jadi bagian dari pelajaran. Jadi bahkan bisa jadi menyenangkan belajar tentang perbedaan itu. Perbedaan itu kita bisa saling bekerja sama, saling bantu-membantu. Mosaiknya makin indah. Betul, betul. Kalau semuanya sama justru kadang nggak ada yang menarik. Nah, tapi memang pengalaman untuk berada dalam keragaman, terbiasa menghadapi pilihan yang berbeda itu prosesnya tidak instan. Dan itu sebabnya jangan menjelekkan agama orang. Betul. Anda bisa yakin di dalam hati bahwa saya yang benar dan itu yang salah, saya yang baik dan itu yang buruk, tapi jangan diungkapkan itu kepada selain Anda. Itu karenanya, Bi, pada saat bicara tentang Islam Edu, pendidikan Islam, kita bicara tujuan hidup bersama Al-Quran. Ella ingat sekali ilustrasi yang kita diskusikan waktu itu, manusia itu, muslim itu seperti pohon. Jadi akarnya itu harus kuat, itu akidahnya yang harus kuat dan benar, tapi bukan untuk ditunjukkan dan dikampanyekan atau buat menyalahkan orang lain. Kemudian batangnya itu komitmen beribadah. Bagaimana kita terus menyuburkan kehidupan kita, menyuburkan jiwa kita juga dengan ibadah. Dan kemudian yang perlu ditunjukkan, yang jadi modal hubungan itu akhlak. Buahnya, bunganya gitu ya. Itu yang sangat membantu kita. Ya, betul sekali. Itu sebabnya akidah yang puncaknya dalam Islam itu adalah keyakinan tentang keesaan Tuhan, digambarkan seperti pohon yang akar-akarnya terhunjam ke bawah, tidak harus terlihat, tetapi buahnya menjulang ke atas dan bisa memberikan manfaat setiap saat. Dan itu sebetulnya akhlak yang baik, berterima kasih itu diajarkan semua agama gitu ya. Oleh semua agama, dan itu pada akhirnya menjadi modal kita gitu. Dan titik temu kita. Dan titik temu kita, betul.